Waalaikumsalam. Kailah, duduk. Duduk dulu. Dari mana? Dari kantin, Pak. Kantin. Ada apa ya Bapak panggil saya? Ada. Ya enggak, soalnya kan udah lama. Ini Bapak sebagai guru wali Kaila kan udah lama kita nggak duduk seperti ini. Nggak ngobrol-ngobrol seperti ini. Makanya Bapak panggil Kaila. Mungkin untuk kawan-kawan yang lain udah sering ya. Udah sering Bapak panggil, udah sering duduk dengan Bapak seperti ini. Tapi Kaila yang belum. Bukan belum sih, jarang ya. Kita sudah jumpa bulan-bulan yang kemarin, baru bulan ini. Jadi di kantin ngapain? Makan paling Pak. Jajan. Jajan. Jadi makanannya katanya tuh taruh terus di situ, masuk sini. Iya, suruh dijagain sama teman. Oh dijagain dulu. Tapi nanti keburu dingin tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pesan apa lagi di kantin? Paling mie instan. Mie instan nanti dia udah ngembang segini. Biasanya kan mie instan tuh kecil-kecil ya. Tapi kalau misalnya udah apa dia ke sini udah lama udah sini. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi kira-kira tahu nggak kenapa Kaila Bapak panggil ke sini? Nggak Nggak tahu. tahu. Biasanya kalau udah dipanggil sama guru wali itu biasanya buat apa saja? Ada masalah mungkin Pak. Ada masalah? Nggak mesti ada masalah kan? Kadang kalau misalnya sudah lama nggak jumpa, tetap kita panggil untuk ngobrol-ngobrol. Tapi hari ini memang khusus Bapak panggil Kaila. Kira-kira menurut Kaila kenapa Pak? Kaila Bapak panggil? Coba ingat dulu. Mungkin karena kejadian kemarin ada yang beritain Bapak. Kejadian kemarin? Emang kemarin tuh kejadian apa? Tentang saya dengan Paradisa. Masalah dengan Paradisa. Ya, kira-kira ya seperti itulah. Makanya Bapak panggil. Jadi kalau boleh Bapak tahu, Kaila dengan Paradisa itu ada masalah apa? Dia yang duluan mengejek saya. Mengejek Kaila. Jadi ketika Paradisa mengejek Kaila, terus yang Kaila lakukan terhadap Paradisa itu apa? Memukul. Memukul. Tapi kan kita nggak pernah diajarkan di sini, nggak ada materi memukul. Ada nggak materi memukul? Nggak ada ya di sekolah. Nah, jadi kenapa hal itu bisa terjadi sampai Kaila memukul Paradisa? Pukulnya pakai apa? Pakai tangan. Pakai tangan. Tapi di sini Bapak apus juga sih sama Kaila, karena kan ketika diejek mungkin emosi Kaila sudah apa istilahnya sudah memuncak, nggak tahan lagi sampai Kaila memukul Paradisa dan Kaila memukulnya dengan tangan. Meskipun itu sebuah kesalahan, akan tetapi kalau menurut Bapak kan Kaila bisa melakukan hal yang lebih apa istilahnya lebih dari itu. Kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu terhadap Paradisa, ya kan? Karena kemarin kan kamu memukulnya pakai tangan, mungkin saja kamu bisa memukulnya pakai sepatu, pakai sandal ataupun hal yang lainnya. Yang ini Bapak katakan di sini Kaila, selaku manusia kita itu mau melakukan kesalahan itu memang lumrah, memang wajar kita melakukan kesalahan dan berbuat salah itu adalah memang manusiawi. Akan tetapi ketika hal-hal tersebut masih bisa kita hindari, masih bisa kita cegah dengan kompromi, kenapa Kaila tidak melakukannya? Kenapa kira-kira? Karena emosinya sudah di puncak. Sudah emosinya sudah di puncak, jadi sudah nggak sanggup lagi sabar. Jadi apakah baru sekali Kaila diejek atau berulang kali? Sudah berulang-ulang kali. Sudah berulang-ulang kali. Jadi Kaila sudah nggak sabar lagi ya. Dan seperti yang Bapak katakan tadi bahwa berbuat salah itu sifatnya memang manusia dan itu adalah hal manusiawi. Akan tetapi kita mesti melakukan sesuatu tindakan itu dengan penuh kesadaran. Kalau misalnya Kaila kemarin memukul Paradisa itu dengan disebabkan oleh emosi, itu Bapak rasa Kaila itu sudah
luar kontrol diri Kaila. Nah, seharusnya Kaila itu bisa berpikir secara jernih apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah ini selain daripada memukul tadi, ya kan? Nah, kalau itu kesalahan yang Kaila lakukan, kan setiap hari Senin selalu kan dibacakan itu janji siswa, ikrar siswa, kan selalu. Kalau itu kesalahan yang Kaila lakukan, coba Kaila baca kembali janji siswa ini. Janji siswa yang setiap hari Senin dibacakan oleh kawan-kawan kalian ketika upacara. Di sini berbagai macam janji pernah diikrarkan, berbagai macam janji selalu dibacakan di hari Senin. Kira-kira janji yang mana yang sudah Kaila ingkari? Coba baca semua poin ini, mungkin Kaila sudah lupa. Di sini ada beberapa poin tentang janji-janji siswa yang kalian buat. Menjadi warga masyarakat yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Nomor 5. Coba baca yang lebih keras, Bapak kurang dengar. Menjadi warga masyarakat yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Menjadi warga masyarakat yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Kenapa menurut Kaila poin ini yang telah Kaila ingkari? Di sini mungkin ya. Karena di sini menjadi warga masyarakat, warga sekolah yang baik. Nah, kalau poin ini sudah Kaila ingkari, kira-kira apa yang akan Kaila lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah Kaila lakukan? Saya akan bersikap lebih baik kepada teman dan saya akan menjaga kesabaran saya. Akan lebih bersikap lebih baik lagi kepada kawan, kemudian Kaila juga akan bersabar. Nah, itu adalah sesuatu yang bagus. Ketika Kaila mengatakan bahwa Kaila akan bersikap lebih baik lagi, akan kembali mengasah kesabaran Kaila, itu adalah poin yang cukup bagus ketika Kaila pilih untuk melakukan hal ini. Ini Bapak apresiasi tentang apa yang akan Kaila lakukan. Yang pertama, Kaila akan bersikap lebih baik lagi. Artinya, ketika ada yang mengejek Kaila, ketika ada kawan-kawan yang mengatakan hal-hal tidak baik terhadap Kaila, Kaila akan menghadapinya dengan sabar. Begitu ya. Begitu juga dengan sikap baik tadi. Kalau sikap baik ini kan umum. Misalnya Kaila akan melakukan sikap baik yang seperti apa? Ketika seseorang itu mengejek Kaila ataupun melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Kaila, sikap baik apa yang akan Kaila tunjukkan? Saya akan memperingati mereka agar tidak mengejek teman. Oke, itu bagus. Berarti Kaila akan memperingati mereka supaya mereka tidak lagi mengejek Kaila. Itu bagus. Kira-kira hal ini kapan akan Kaila mulai lakukan? Mulai sekarang saya akan bersikap lebih baik. Mulai sekarang Kaila akan bersikap lebih baik. Itu sangat bagus. Nanti kan sebagai manusia biasanya kita akan menjadi pelupa. Padahal kita hari ini sudah mengikrarkan, sudah berjanji akan bersikap lebih baik lagi, akan menjadi manusia yang akan melatih diri untuk menjadi manusia yang lebih sabar. Tetapi terkadang kan kita manusia, sikap kita manusia akan pelupa. Nah, ketika Kaila nanti lupa terhadap 2 janji ini, kira-kira siapa yang bisa membantu Kaila untuk memperingatkan Kaila? Saya, Bapak. Tapi kan kalau saya selaku guru wali, mungkin saya tidak bisa setiap hari menemani Kaila. Tidak mungkin Bapak bisa bergabung dengan Kaila di kantin ataupun bersama kawan-kawan Kaila. Atau mungkin ada kawan Kaila yang lain? Saya akan beritahu kepada teman saya dan teman saya akan pergi. Oh, berarti nanti akan dibantu oleh seorang kawan ya. Kawan itu nanti akan mengingatkan Kaila. Kaila, kemarin kan kamu sudah janji, mungkin gitu ya. Sudah janji. Oke. Berarti nanti kalau misalnya Kaila lupa, berarti Kaila akan dibantu oleh kawan untuk memperingatkan. Ketika kawan itu mungkin juga butuh bantuan, berarti Kaila mengharapkan bantuan dari Bapak. Oke, baik, terima kasih. Bapak hargai itu. Akan Bapak usahakan supaya nanti ke depannya Bapak bisa menjadi kawan cerita yang baik untuk Kaila. Berarti mulai sekarang Kaila akan bersikap lebih baik lagi, akan diingatkan oleh kawan-kawan. Dan
perubahan itu akan Kaila lakukan mulai dari sekarang ya. Oke, baik, itu Kaila yang ingin Bapak tanyakan kepada Kaila. Nah, Bapak juga minta maaf ini karena kan tadi Kaila sudah di kantin, Bapak sudah apa istilahnya? Sudah menyita waktu Kaila bersama kawan-kawan, sudah menyita waktu Kaila untuk makan minum di kantin ya. Baik, itu saja Kaila. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk sini. Nah, sekarang boleh pamit. Apa ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita sudah bisa berjumpa lagi. Jadi di sini selaku guru wali kalian, seperti biasa, seperti yang sudah pernah kita lakukan di minggu yang lalu ataupun di bulan-bulan sebelumnya, kita itu akan sering melakukan pertemuan seperti ini. Pertemuan yang di luar jam pelajaran. Mungkin kalau dalam jam pelajaran setiap hari kita berjumpa, karena ini Bapak juga ngajar di kelas 1 dan kelas 2, kelas 1, 2, 21 dan 22. Jadi kalau untuk pertemuan dalam mata pelajaran itu memang setiap hari kita berjumpa. Namun untuk pertemuan seperti ini, yaitu pertemuan khusus antara guru wali dengan siswa dengan kalian di sini, itu mungkin tidak kita lakukan setiap hari. Bisa kita lakukan nanti dalam satu minggu sekali ataupun 3 hari sekali. Ini untuk pertemuan rutinnya. Tapi kalau untuk pertemuan pribadi ataupun pertemuan individu itu dengan kebutuhan. Kalau misalnya hari ini Bapak berjumpa dengan kalian ataupun kawan kalian, nah hari ini kita jumpa. Tapi kalau untuk pertemuan rutin, yang agenda rutin ya seperti ini, setiap ada waktu kita akan duduk atau mendekat juga. Tujuannya itu apa? Tujuannya itulah supaya antara kita itu tetap terjadi keakraban, tetap terjadi komunikasi, sehingga Bapak nanti bisa tahu permasalahan-permasalahan kalian yang mungkin kalian alami selama belajar. Mungkin di sini ada masalah yang ini kalian sampaikan kepada Bapak, sama-sama kita cari solusinya. Nah, berikut pada ada masalah apa dalam pelajaran? Ada. Ini tidak melupakan, ini Bapak harapkan rambutnya, perhatikan. Jangan dilihat saja, kita beberapa hari Bapak lihat rambutnya ini tidak perlu perhatian. Jadi coba rambutnya diperhatikan, buat rambutnya yang menampakkan bahwa saya adalah seorang siswa. Jangan gaya rambutnya asal-asalan, karena kita itu di sekolah. Ini sudah pernah Bapak sampaikan, bukan cuma di sekolah. Di tempat manapun kita itu punya peraturan. Peraturan itu adalah sebagai salah satu ciri khas kita, ciri khas kepribadian kita. Coba kalian lihat tentara-tentara itu, rambutnya kan pendek-pendek semua. Kalau misalnya kita katakan, buat apa tentara itu rambutnya pendek? Apakah mereka itu biar bisa jadi jago dalam berperang? Makanya rambutnya pendek. Bukan, tapi itu memang ciri khas mereka. Itu adalah bentuk kedisiplinan mereka. Begitu juga dengan potongan rambut kita ini, yang laki-laki. Apakah rambut itu mengganggu pelajaran? Tidak. Apakah ketika rambut kita acak-acakan ataupun gondrong dan tidak terurus itu akan mengganggu pelajaran? Tidak. Akan tetapi itu adalah sebagai ciri khas kita sebagai seorang siswa. Karena itu memang sudah aturannya. Kalau misalnya kita katakan, buat apa kita rapikan rambut? Kan rambut itu tidak mengganggu pelajaran. Memang tidak, rambut itu tidak mengganggu pelajaran. Akan tetapi, potongan gaya rambut itu merupakan salah satu ciri khas kita sebagai pelajar. Bagaimana potongan rambut yang wajar untuk seorang pelajar? Begitu juga dengan pakaian. Apakah pakaian putih harus kita pakai di hari ini? Kalau kita pakai pakaian lain, itu akan mengganggu pelajaran? Tentu saja tidak. Kan kita tetap bisa belajar.
Akan tetapi dimanapun kita berada, di tempat manapun kita berada, itu akan selalu ada peraturan-peraturan yang harus kita ikuti. Dan aturan ini pun dibuat bukan hanya sekedar dibuat asal-asalan, tidak. Berbagai macam pertimbangan dilakukan, berbagai macam pertimbangan dipikirkan, musyawarahkan. Baru sebuah aturan itu lahir. Dan aturan yang lahir itulah yang terbaik untuk kita. Pakaian, kenapa harus pakaian putih? Itu kan untuk menunjukkan keseragaman kita. Bahwa ketika kita sudah berada di sini, di sekolah ini, kita di sini tidak ada lagi perbedaan. Kita sudah sama. Baik dari pakaian, dari seragam kita, bahkan sampai dengan sepatu, semuanya sama. Setara. Baju putih semua tidak ada. Baju pramuka, semua tidak ada. Itu menunjukkan keseragaman kita. Begitu juga dengan rambut, memakaikan, kelipatan. Ini lagi putih, hasil pun sudah bisa dirapikan. Wajilan kok. Rapikan. Wajah dan tolong kemudiannya. Bukan. Kalau tadi itu kemarin tuh ngajarin kawan. Ngajarin kawan, bukan kawannya kami. Bagus tuh. Oh ya, kebahagiaan satu. Jadi kan ketika bahagia datang situ, kan bawa kawan semua, kami kawan yang bawa. Itu coba nanti bahagia bergaul dengan anak-anak yang ada di kampung itu. Tahu cara yang bergaul. Maksudnya coba usahakan cari celah supaya anak-anak di situ bisa jadi kawan kalian. Bagaimana caranya? Tujuannya untuk apa? Nanti kan pergaulan bahagia sudah luas lagi. Mau kita puji tidak ada kawan. Begitu kepada kalau mira banyak kawan. Itu tujuannya. Bergaul sama mereka. Kalaupun nanti mungkin yang namanya anak-anak kan, tahu itu bilang kalian kayak gitu. Bukan kurang ini itu nggak jauh. Sebenarnya coba ajak ngobrol dengan baik. Ketika kalian ajak ngobrol mereka dengan baik, itu kan bisa jadi kawan. Nanti bisa juga kalian ajak, ayo daftar aja ke situ, sekolah kami. Itu nanti kita bisa kan dan nampak kawan lagi. Karena sekarang kan yang masuk di sini butuh payung putih, itu batasan. Ya, nah, ketika kalian masuk ke sana, coba nanti kalian itu yang bergaul dengan mereka, nanti bisa kalian ajak mereka untuk masuk ke sekolah kita. Bisa. Jadi nanti lah bergaul nanti bagaimana caranya cara mereka pak gini soal remang sudah biarin aja. Kali nanti kita mau lah kami di sini bukan untuk cari lawan, kami dari kawan. Ajak ngobrol, nanti kalau ada ngobrol pasti lah. Ayo ya, Faisal, itu rambutnya potong, warna apa ini? Ya, orang beli. Ya, jadi setiap bapak dikatakan di sini, kalian itu selaku anak bimbingan bapak selaku guru wali kalian. Jadi bapak ingin kalian tunjukkanlah hal-hal yang baik, hal-hal yang bagusnya. Jadi segala hal yang bagus itu harus kalian yang menjadi contoh. Dari pakaian, seragam kalian, dari rambut kalian, dari tata krama, dari cara kalian bergaul, dari cara kalian menyelesaikan masalah. Jangan menyelesaikan masalah dengan cara apa? Dengan cara emosi yang ada nanti apa? Masalah itu masih besar. Ada masalah ejek, bully membuli itu hindari. Ini sudah dari kelas 1 pertama kalian masuk sini, itu materi yang pertama sekali kami sampaikan. Pembulian, bully membuli itu hindari, jangan sampai. Walaupun ada orang lain yang membuli kalian sudah bisa menanggapinya secara bijak. Ataupun memang sudah tidak bisa ditoleransi lagi, laporkan ke kami, laporkan ke guru. Jadi di sini Faisal
Jadi tugas kita itu, tugas utamanya adalah sekolah. Jadi tidak ada pekerjaan lain yang lebih penting daripada pekerjaan utama. Yang namanya pekerjaan utama. Kalau yang namanya utama itu kan pekerjaan yang lebih penting dari segala pekerjaan yang penting. Jadi pekerjaan utama kita itu adalah sekolah. Apapun cerita kalian itu harus tetap sekolah. Jangan jadikan hal-hal sepele, masalah-masalah kecil membuat kalian tidak masuk sekolah. Bolos sekolah, izin sekolah. Ya? Itu harapan Bapak. Jadi ini akan Bapak pantau ini. Nanti besok ya. Besok rambutnya dipangkas nanti. Nanti besok lah Bapaknya. Faisal. Betul Nah, ini itu saja pertemuan kita pada hari ini. Nanti kita bisa sering kebiasaan ya. Jadi setiap ada masalah, kalau kita sudah bertemu seperti ini, lakukan masalahnya apa? Apa alasan yang membuat kalian mungkin semangat belajarnya menurun, semangat untuk pergi ke sekolahnya menurun, kenapa? Dan masalah apa? Ceritakan. Adapun kalian itu tidak perlu menunggu Bapak panggil seperti ini, begitu ada masalah, langsung saja panggilkan Bapak, selesaikan dengan jalan ya. Baik, sekarang akan saya istirahat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera itu kan kero, yang numpang. Nah, saya katakan. Kan dia je